Baik teman-teman, untuk pertemuan kelima kita masuk ke penyajian data ya. Masuk ke penyajian data. Nah, penyajian data sendiri definisinya adalah proses penting ya di dalam mengkomunikasikan informasi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Ya. Kemudian kalau dalam presentasi, tujuan penyajian data itu adalah membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih mudah dan mendukung argumentasi dari teman-teman gitu ya. Jadi penyajian data itu bagaimana data mentah itu diolah menjadi sebuah informasi yang dimana tujuannya itu dapat memberikan audiens itu pemahaman yang efektif gitu ya teman-teman ya. Jadi audiens itu nggak bingung membaca datanya teman-teman. Jadi seperti melihat contoh ya, seperti melihat grafik ya, grafiknya bagaimana nih? Oh, ternyata jumlah laki-laki dan perempuannya sekian. Itu kan lebih mudah ya daripada teman-teman memasukkan data mentah. Sebenarnya tujuannya di situ. Nah, di dalam penyajian data sendiri itu ada beberapa jenis teman-teman ya. Yang pertama ada penyajian data tekstual ya, tekstual. Dari namanya aja penyajian data tekstual, artinya penyajian data dalam bentuk teks atau narasi ya. Jadi menggunakan kalimat atau paragraf untuk menyampaikan informasi. Nah, metode ini itu biasanya cocok untuk menjelaskan konsep secara mendalam dan memberikan detail yang diperlukan untuk pemahaman yang lebih baik. Ya, biasanya ini digunakan untuk penelitian-penelitian kualitatif yang dimana membutuhkan lebih banyak tekstual gitu ya teman-teman ya daripada gambar, daripada grafik, daripada tabel. Nah, itu bisa dilakukan dengan penyajian data tekstual. Ya. Meskipun dalam kuantitatif juga tidak terlepas dari penyajian data tekstual gitu ya teman-teman ya. Cuma kalau di penelitian kualitatif mereka lebih banyak menggunakan penyajian data secara tekstual. Gitu. Oke, selanjutnya penyajian data tabel. Ya, kemarin kita sudah mempelajari teman-teman ya tabel tunggal, tabel berganda, distribusi frekuensi tunggal, distribusi frekuensi berganda, ya. Nah, itu adalah penyajian data tabel. Jadi, penyajian data tabel itu memungkinkan pembaca untuk membandingkan angka dan kategori dengan lebih mudah, ya. Tabel memberikan struktur yang jelas gitu ya teman-teman ya, dan memudahkan pembaca dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Nah, kemarin contohnya sudah saya kasih ya teman-teman ya. Jadi tabelnya ada tabel nominal ya, ketika skala pengukurannya itu nominal, tabelnya seperti apa? Kalau tabel nominal atau skala pengukuran nominal itu ya ciri-cirinya kemarin ya, misalkan di sini saya kasih contoh jenis kelamin. Ya. Nominal kemarin tidak memiliki urutan atau peringkat ya, dan biasanya bentuknya adalah narasi bukan angka. Nah, saya contohkan tabel nominalnya adalah jenis kelamin ya. Di sini ada banyak siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya. Jenis kelamin kelas 1 sampai kelas 6 ya. Cara bacanya seperti itu. Ya, laki-lakinya untuk kelas 1 26 jumlahnya. Untuk perempuannya di kelas 1 ada 14 dan seterusnya. Ini kan lebih mudah daripada teman-teman memasukkan data mentah ya, yang satu-satu gitu. Enggak usah. Di tabel nominal ini, nah itu dirangkum semua menjadi satu tabel. Kemudian ada tabel ordinal. Ya, tabel ordinal. Kemarin ciri-cirinya sudah kita bahas ya. Saya anggap teman-teman sudah mengerti di mana tabel nominal ordinal ini, di mana tabel ordinal ini adalah jenjang pendidikan. Ya, jenjang pendidikan. Ini dimulai dari yang paling tinggi dulu ya, contohnya yakni sarjana atau S1. Ya, jumlahnya ada 691 ya. Diploma D3 itu ada 215 dan seterusnya sampai tidak tamat SD itu adalah 115. Nah, jumlahnya adalah sekian itu teman-teman ya. Oke. Selanjutnya ada tabel interval,
di mana interval ya itu pasti ada. Tuh, mereka pakai angka ya teman-teman ya, ada urutannya gitu. Di sini saya kasih contoh nilai mata kuliah di UPN Veteran Jawa Timur ya teman-teman ya. Di sini ada di angka 80 sampai 100 ya nilainya A dan seterusnya. Itu adalah tabel interval. Kebetulan di sini saya kasih contoh yakni tabel berkelompok atau distribusi frekuensi berkelompok. Kalau pakai tunggal boleh nggak Pak? Boleh saja. Ya, yang penting dia memenuhi ciri-ciri interval, ya skala pengukuran interval. Kemudian yang kedua ada tabel rasio, ya. Tabel rasio di sini saya kasih contoh dengan tingkat inflasi di Indonesia, ya, tingkat inflasi di Indonesia. Untuk bulan Agustus 2024 ternyata data inflasi ada di 2,12%. Ya. Untuk bulan Juli tahun 2024 data inflasinya ada di 2,13%. Artinya, ya teman-teman ya, bulan kalau kita melihat pada bulan Agustus dan Juli, ya ternyata tingkat rasio pada bulan Agustus itu menurun dari bulan Juli. Cara membacanya seperti itu. Oke, next. Nah, setelah tadi ada penyajian data tekstual, kemudian penyajian data tabel, nah, sekarang ada penyajian data diagram, ya, diagram atau grafik. Ini penyajian data visual, teman-teman ya, untuk menyajikan data seperti ada nanti diagram batang, diagram lingkaran atau biasa disebut dengan pie chart, kemudian ada diagram garis, ya, dan diagram gambar. Nanti akan saya kasih contoh di slide berikutnya. Jadi penyajian data diagram itu seperti ini contohnya. Nah, yang pertama diagram batang, ya. Gunanya untuk apa sih diagram batang? Yang pertama untuk perbandingan data, teman-teman. Jadi grafik batang itu efektif jika dipakai untuk menampilkan perbandingan data antar kategori. Nah, kemudian yang kedua bisa digunakan sebagai menganalisis tren data. Untuk menampilkan tren data. Ya, di diagram batang itu dapat menunjukkan perubahan data selama periode waktu tertentu. Ya. Kemudian yang ketiga, visualisasi dari diagram batang itu lebih sederhana. Ya, kalau sederhana berarti dia mudah dipahami dan diinterpretasi. Ya. Saya kasih contoh di sini adalah jumlah usia ya teman-teman ya. Untuk umur 17 sampai 19 tahun, ya ini saya kasih tunjuk di sini 17 sampai 19 tahun, ternyata jumlahnya ada 6. Ya. Kemudian untuk umur 20 sampai 22 tahun, jumlahnya ada 4. Nah, jadi di sini bisa digunakan untuk perbandingan data. Oh, ternyata di rentang umur 17 sampai 19 tahun itu lebih banyak daripada umur 2020 sampai 22 tahun. Nah, itu adalah sebagai perbandingan data. Ya. Terus kalau misalkan di rentang umur 17 sampai 19 tahun kita bandingkan dengan umur 23 sampai 25 tahun, ya. Sedangkan di umur 23 dan sampai 25 tahun itu jumlahnya ada 12. Artinya pada rentang umur 23 sampai 25 ini jumlahnya lebih banyak daripada rentang umur 17 sampai 19 tahun. Itulah contoh dari perbandingan data. Jadi data yang satu dengan data yang lainnya bisa dibandingkan. Oh, ternyata yang umur 23 sampai 25 ini lebih banyak loh daripada yang umur 17 sampai 19 tahun. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua grafik lingkaran. Ya, grafik lingkaran. Nah, kalau grafik lingkaran ini biasanya digunakan ketika skala pengukurannya itu adalah nominal, ya, bisa juga digunakan sebagai ordinal, ya. Untuk grafik lingkaran perlu digarisbawahi
Biasanya dan lebih mudah itu dipakai untuk menggambarkan skala pengukuran nominal dan ordinal. Ya, lebih tepatnya digunakan untuk skala pengukuran nominal dan ordinal. Ya. Tujuannya apa sih untuk grafik lingkaran ini? Yang pertama adalah untuk proporsi data. Ya. Kemudian yang kedua, visualisasinya menarik ya, teman-teman ya, karena dia gambarnya pie chart, bundar gitu ya. Kemudian perbandingannya sederhana ya, karena dia biasanya langsung dalam bentuk angka atau dalam bentuk persen. Ya, di sini saya kasih contoh jumlah jenis kelamin. Ya. Oh ternyata laki-laki di sini ini dari skala 100% teman-teman ya. Laki-laki itu jumlahnya 36%. Untuk perempuan jumlahnya adalah 64%. Pak, boleh nggak kalau misalkan nggak dibuat persen, artinya dibuat data biasa, ya data jumlah, boleh silakan. Misalkan jumlah jenis kelaminnya di sini ada 100 gitu. Saya ambil yang paling mudah 100. Berarti jumlah laki-lakinya adalah 36. Kemudian jumlah perempuannya ada 64. Seperti itu untuk grafik lingkaran. Nah, itu untuk proporsi data ya teman-teman ya. Proporsi data. Jadi laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Contohnya seperti itu. Kalau diagram batang tadi Pak, itu bisa dibuat untuk skala pengukuran apa sih? Gitu. Silakan teman-teman, ini bisa dipakai untuk skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya, diagram batang. Oke, kemudian yang selanjutnya ya, keberapa tadi? Ketiga. Ada grafik garis, teman-teman. Grafik garis. Yang pertama, biasanya ini digunakan untuk menentukan atau menggambarkan tren data. Ya. Kemudian yang kedua, perubahan data. Jadi dapat menggambarkan perubahan data secara gradual atau masing-masing masa periode gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini dapat menghubungkan data. Jadi menunjukkan hubungan antar data dengan jelas. Pak, contohnya seperti apa grafik garis? Nah, untuk grafik garis ini biasanya digunakan untuk skala interval dan rasio ya namanya. Grafik garis ini sangat tidak tepat jika teman-teman digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan penyajian data pada skala nominal dan ordinal. Ya, biasanya grafik garis ini memang digunakan untuk interval dan rasio. Pak, contohnya gimana Pak ini? Tentang kegunaannya. Yang pertama tren data tentunya. Di sini saya kasih contoh jumlah usia tahun 2021 sampai 2023. Ya. Untuk tahun 2021 itu digambarkan oleh garis yang warna biru. Kemudian untuk yang 2022 itu digambarkan garis warna oranye. Dan untuk tahun 2023 itu digambarkan dengan garis warna abu. Ya, contohnya seperti apa Pak? Oh ternyata pada tahun 2021 ya untuk umur 23 sampai 25 tahun ini jumlahnya lebih banyak daripada jumlah usia pada tahun 2022 sampai dan 2023. Ini tren datanya seperti itu. Oh, tren datanya adalah menurun ya. Usia pada tahun usia 23 sampai 25 tahun pada tahun 2022 ini menjadi yang paling rendah. Nah, itu adalah kita membaca tren di situ. Oke. Jadi fungsinya grafik garis seperti itu ya, untuk menggambarkan tren data. Dan juga bisa jadi untuk menggambarkan tingkat inflasi teman-teman ya. Tingkat inflasi. Oh ternyata saya kasih contoh lain seperti ini. Tingkat inflasi tahun 2021 sampai 2023. Ya, artinya di situ ada 3 tahun. Ada tahun 2021, 2022, dan 2023. Ternyata pada grafik garis, ya, inflasi pada tahun 2023 itu jauh
lebih tinggi daripada tahun 2021 dan tahun 2022 ya. Jadi seperti itu, kita membaca tren. Oh ternyata trennya tahun 2023 itu inflasinya meningkat. Oke, dan yang terakhir di sini saya menjelaskan tentang grafik gambar. Grafik gambar. Jadi ada visualisasi yang kompleks, di mana grafik gambar itu dapat menggambarkan data yang dengan cara yang mudah dipahami, teman-teman. Biasanya ini digunakan untuk buku-buku anak TK atau digunakan buku-buku anak SD yang masih kelas 1, kelas 2 gitu, yang dimana mereka lebih kepada visual, ya, gambar yang menarik, ya, yang memikat audiens. Audiensnya siapa? Ya anak TK, anak PAUD, anak SD, bahkan anak SD kelas 1, kelas 2 pun juga masih suka gambar gitu ya teman-teman. Contohnya seperti ini, ya, banyaknya peserta lomba, ya, banyaknya peserta lomba. Ini ada sepeda, renang dan tenis. Nah kalau digambarkan seperti ini ya teman-teman ya, otomatis para anak-anak itu bocil-bocil gitu teman-teman ya, itu akan lebih memikat mereka gitu, memikat pandangan mereka. Oh ternyata jumlahnya peserta lomba yang sepeda itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada 6. Kemudian yang renang ada berapa? Ada 2. Dan tenis ada berapa? Ada 4. Jadi gambar-gambarnya ini harus menggambarkan dari item tersebut. Oh sepeda, berarti kan gambarnya juga sepeda. Oh renang, gambarnya juga orang berenang. Tenis, oh gambarnya tenis. Ya seperti itu. Jadi visualisasinya harus sesuai. Ya. Jadi ini untuk grafik gambar. Oke. Oke, dari pertemuan kelima ini untuk penyajian data sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi silakan jika ada pertanyaan bisa diajukan pada saat sesi kita masuk atau di grup WA. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.